luar biasa ini Pak SBW. Artinya ada program ke depan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap dengan internet gratis. Tentunya tadi ini menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak TK di Kesugian, terus SD di Kesugian, SMP di Kesugian, SMA juga di Maos ya Pak ya. Nah tentunya ini memang cita-cita semenjak kecil ada terbesit atau terbenak menjadi Bupati Cilacap atau bagaimana dulu waktu kecil Pak? Kalau cita-cita dari kecil saya Pak, saya pengen menjadi jenderal. Oh, Pak. iya. Makanya saya dari SMP itu sudah terbesit keinginan untuk masuk ke Akmil. Alhamdulillah saya lulus SMA tahun 93, saya masuk Akmil tahun 94. Oh. Ya, selamat sore Pak SBW. Ya. Ya, tentunya ini di dalam kaitan sore hari ini kami ingin ngobrol seputar obrolan kopi hangat ya bersama Pak SBW terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Nah, ini tentunya nama Bapak ini sudah menggaung namanya se-Kabupaten Cilacap. Nah, tentunya apa yang menjadi motivasi di tahun 2024 ini Bapak mengambil bagian dalam Pilkada di 2024 di Cilacap ini Pak? Yang pertama mohon maaf nih Pak, ini baru selesai biasa cari keringet jadi Nggak apa-apa ya. selesai olahraga. Kalau motivasi saya, kenapa saya meninggalkan kedinasan saya yang masih 11 tahun Pak. Saya dinas masih 11 tahun lagi. Usia pensiun saya yang normatif itu masih 11 tahun lagi. Dan saya sudah sah per 30 Juni kemarin sudah menjadi sama dengan Bapak. Oke. Sudah sama-sama orang sipil, sudah bukan militer lagi, purnawirawan lah Pak. Oke. Yang jelas keinginan saya kenapa saya ingin kembali ke kampung halaman saya, kita mempunyai niatan tentunya kita harus bergandengan tangan semuanya, seluruh stakeholder dan masyarakat semuanya agar situasi kondisi di Cilacap ini bisa kondusif. Yang kedua, kekurangan di sana sini bisa kita perbaiki bersama-sama Pak. Kita sama-sama tahu Cilacap merupakan wilayah di Jawa Tengah yang terluas Pak. Sumber daya alamnya pun sangat-sangat potensial, tapi pada faktanya ya kita tahu sendiri Pak, Cilacap ini ranking 2 tingkat pengangguran dan kemiskinannya Pak. Saya tidak menjustis atau menyalahkan pejabat-pejabat yang sudah menjabat terdahulu. Tentu mereka juga sudah memberikan sumbangsih untuk kemajuan Cilacap. Jadi intinya ya kita ingin perbaikan, tentunya step by step, bertahap. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang dicapai oleh pejabat-pejabat terdahulu itu manusiawi lah Pak, wajar. Karena orang kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian juga dengan saya. Yang jelas niatan saya, yuk mari bersama-sama saya menghimbau untuk seluruh warga Cilacap semuanya, kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk memajukan Cilacap sesuai dengan semboyan kami, yaitu mantap Pak, makmur, aman, takwa, amanah, prestasi Pak. Ya, luar biasa ini Pak SBW ya. Tentunya ini cita-cita Bapak mudah-mudahan Allah mengijabahi dan dapat terkabul ini Pak SBW. Amin. Selanjutnya Pak SBW, tentunya ini di dalam pelaksanaan pilkada kan tak terlepas dari yang namanya kendaraan partai politik ya, untuk bisa artinya lancar atau mulus menuju pilkada 2024 ini. Nah, tentunya Bapak ini partai politik mana saja yang mungkin barangkali dalam bahasa Jawa itu sudah digulung-gulungi ini Pak SBY? Tentu untuk syarat menjadi bakal calon bupati maupun wakil bupati,
sesuai digariskan undang-undang ada 2 jalan, yaitu independen dan diusung oleh partai. Kalau independen sudah jelas Pak, Iya. sudah close, wis tutup. Nah, kalau untuk partai sendiri, kami menyadari saya bukan kader dari salah satu partai, saya bagian dari eksternal. Tentu kita tetap berkomunikasi dengan seluruh partai. Pada prinsipnya kami kulon nuwun lah ke semua partai, seluruh partai yang ada Pak. Kita coba berkomunikasi dengan mereka, kita coba koordinasi dengan mereka, kira-kira mana yang sehati, sejalan, satu pikiran, satu napas perjuangan, insya Allah bisa untuk menjadi kendaraan atau fasilitas kita untuk maju Pak. Tapi sedikit mungkin bocoran, artinya yang sehati, seirama atau di dalam napas perjuangannya Pak SBY ini yang partai mana ini? Yang jelas kami semua sampai dengan saat ini masih berkomunikasi dengan keseluruhan partai. Oh, Nanti tunggu tanggal mainnya, tiba saatnya pasti akan dideklarasikan. Karena apapun juga, kalau sekarang mungkin sudah ada yang deklarasi A, B, C, D segala macam, itu hak prerogatif dari pengurus-pengurus partai. Yang jelas kewenangan untuk memberikan rekom partai ada di DPP tiap-tiap partai. oke. Jadi insya Allah nanti tiba pada saatnya partai apa akan memberikan rekomendasi ke siapa, nanti Pak tunggu tanggal mainnya, nanti Oke. sama-sama akan kita dengar, akan kita lihat dan akan kita ketahui. Oke, terima kasih. Sejauh ini langkah apa yang sudah Bapak lakukan dan menarik simpati dari masyarakat supaya bisa meraup banyak suara dan supaya Bapak lebih kenal ke masyarakat. Untuk menarik simpati dari masyarakat, saya menyadari saya memang asli Cilacap, walaupun mungkin didengungkan, dihembuskan sana sini katanya saya mungkin dikira pemain naturalisasi kalau di sepak bola. Padahal saya asli orang Cilacap, saya lahir di rumah ini nih, di gubuk saya ini, saya lahir di sini. Saya TK dari TK Pertiwi Kesugihan yang dulu kantor kelurahan Kesugihan sebelum dipecah jadi 2 ini Pak. Iya. Terus saya SD-nya di SD Negeri 1 Kesugihan, SMP-nya di SMP Negeri 1 di Pesanggerahan, SMP Kesugihan juga yang ada di Pesanggerahan, kemudian SMA-nya SMA Maus. Nah, untuk menarik simpati ya tentu kita sosialisasi Mas. Saya tetap, walaupun saya tidak turun langsung karena kemarin jujur mungkin di antara kandidat-kandidat yang ada yang waktunya relatif sangat minim dan mepet itu mungkin saya Pak. Saya ibaratnya sah pensiun bisa mulai berjalan untuk bersosialisasi dengan masyarakat ya sekarang ini. Ini pun saya masih punya utang secara kedinasan. Saya masih harus pulang ke Bandung untuk melaksanakan serah terima jabatan, kemudian melaksanakan tradisi, kemudian ada acara lepas sambut. Insya Allah mudah-mudahan di minggu ini semuanya kelar. Setelah itu saya baru bisa all out untuk bergerak ke masyarakat. Kendati pun demikian, tentu kan ya saya seorang militer juga, tentu kami terbiasa, apalagi basic saya seorang intelijen, tentu terbiasa kita dengan istilahnya menggunakan jaring atau kepanjangan tangan Mas. Tentu orang-orang kita yang sengaja selama ini kita gunakan untuk sosialisasi. Kemudian untuk menarik masyarakat, sebenarnya bukan hanya untuk menarik masyarakat, tapi itu tulus dari hati saya. Ada salah satu program yang akan saya laksanakan, yaitu pemberian kuota gratis untuk seluruh masyarakat Cilacap. Dan kami sudah melakukan survei, tim kami sudah melakukan survei di 24 kecamatan, itu memerlukan 986 titik server yang harus kami pasang agar sarana fasilitas internet bisa terakomodir oleh seluruh masyarakat di Cilacap. Insya Allah akhir bulan ini kami sudah mulai start atau running dan selesai, memakan waktu dari tim IT kemarin memaparkan ke saya kemungkinan waktu 2 bulan. Sehingga minimal saya sudah bisa memberikan kontribusi walaupun sebagian kecil kebutuhan masyarakat itu berupa kuota. Nah,
mungkin ada dengan kebijakan ini ada sebagian masyarakat tentunya nun sewu, orang-orang yang mempunyai konter yang jualan pulsa segala macam tentu akan terkena imbas dari kebijakan saya, dan saya sudah mencoba untuk memberikan solusi bagi mereka. Ini tim kami sedang mendata juga baik orang-orang yang mempunyai usaha konter, kemudian orang-orang yang mempunyai keahlian atau pemasangan internet yang selama ini memasang seperti Indihome maupun yang lain-lain untuk internet di rumah. Kami sedang membahas solusi kira-kira agar mereka tidak kehilangan mata pencarian dengan kebijakan yang kita keluarkan. Kami sedang merumuskan, mudah-mudahan kami bisa memberikan solusinya atau jalan keluarnya. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut apakah mereka akan kita rekrut, kemudian kita salurkan di beberapa kegiatan lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah bisa memberikan solusi. Kami akan memberikan cuma-cuma ke masyarakat selama 1 tahun. Nanti teknisnya pendaftaran seperti apa nanti bisa kita sosialisasikan lewat medsos, media sosial. Yang jelas setiap perorangan harus mendaftar, dan itu kami terketuk karena memang sekarang mungkin untuk kebutuhan pokok udah bukan sembako lagi Pak, tapi 10 kebutuhan pokok, dan kayaknya kebutuhan kuota itu bukan lagi nomor sekian tapi mungkin nomor wahid Pak. Iya, betul. Nomor 1. Iya. Itu kebijakan kenapa kita mengeluarkan kebijakan memberikan pelayanan gratis untuk kuota, baik kuota handphone maupun kuota internet. Kuota handphone maupun kuota internet ya Pak ya. Betul. Dan Nih. nantinya insya Allah apabila kami diberikan amanah atau ridho dari Yang Kuasa, kita bisa diberikan kesempatan untuk melayani masyarakat di Cilacap. Fasilitas tersebut akan kita gunakan untuk mewujudkan smart city Pak. Smart City. Jadi seluruh pelayanan publik di Kabupaten Cilacap, kita mengetahui wilayah Cilacap sangat-sangat luas, terbentang dari daya luhur. Itu mungkin ada di jingle lagu saya juga kan, daya luhur nganti nusa wungu, kan terbentang jauh banget Pak. Iya, luar biasa Nah, ini Pak. nanti kita bisa melihat seperti apa sih masyarakat daya luhur yang mungkin harus pengurusan surat-surat atau dokumen harus datang ke Kabupaten Cilacap. Nah, dengan kita terapkan kuota gratis, nanti mungkin pelayanan akan kita siapkan, walaupun itu pasti perlu waktu Pak. Iya. Kita harus menyiapkan perangkatnya, kita menyiapkan tenaga ahlinya segala macam, sehingga nanti bisa nggak perlu jauh-jauh lah untuk masyarakat yang mau berurusan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita ciptakan di tiap kecamatan, bahkan mungkin kedepannya secara bertahap mungkin di tingkat kelurahan. Itu rencana ke depan yang kita siapkan. Kenapa kita memprioritaskan utama untuk pelayanan pemberian kuota gratis tadi Pak. Oke, luar biasa ini Pak SBW. Artinya ada program ke depan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap dengan internet gratis ya kan. Baik untuk smart city-nya untuk dalam peningkatan pelayanan administrasi di Kabupaten Cilacap dengan daerah yang cukup luas ya. Tentunya tadi ini menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak TK di Kesugian, terus SD di Kesugian, SMP di Kesugian, SMA juga di Maos ya Pak ya. Nah tentunya ini memang cita-cita semenjak kecil ada terbesit atau terbenak menjadi Bupati Cilacap atau bagaimana dulu waktu kecil Pak? Kalau cita-cita dari kecil saya Pak, saya pengen menjadi jenderal. Oh, Pak. Makanya saya dari SMP itu sudah terbesit keinginan untuk masuk ke Akmil. Alhamdulillah saya lulus SMA tahun 93, saya masuk Akmil tahun 94. Oh, di Saya Akmil. syukur 1 tahun tes waktu itu masuk ke Akmil, saya bisa diterima di Akmil. Memang perjuangan yang sangat berat, dan untuk leading saya sendiri angkatan 97, satu Kabupaten Cilacap hanya saya Pak. Iya. Alhamdulillah untuk yang di Akmil Pak. Kalau Abid 96 ada 3 orang, senior saya Abid 95 ada 1 orang, saya Abid 97, Abid 98 pun satu Kabupaten Cilacap hanya 1 orang Pak. Oke. Artinya ini ya Pak ya, kalau warga masyarakat Indonesia khususnya mungkin barangkali di Kabupaten Cilacap ini berbondong-bondong Pak, pengen menjadi sekolah di Akmil ya kan,
terus pengen menjadi PNS, tapi ini di Kabupaten Cilacap dalam Pilkada 2024 ini nampaknya gitu seperti Pak SBY ini malah justru kepengen terjun di dunia politik dengan meninggalkan katakanlah beralih profesi ya Pak, terjun ke politik. Kemudian juga ini Pak Awaludin yang jabatannya juga sama PNS, kemudian PJ juga meninggalkan. Dan pada yang tahun yang lalu juga sama, ada Pak Samsul yang sudah PNS juga meninggalkan terjun ke politik. Tentunya bagi sisi yang pengen kami ketahui, Bapak ini salah satunya pengen terjun di dunia politik itu seninya di mana sih Pak, dan seperti apa sih pandangan Pak SBY ini? Ada 3 kategori sesuai dengan artinya yang menyebutkan bahwa orang terjun ke dunia politik itu dibagi 3 golongan atau 3 kelompok. Yang pertama tentu job seeker. Job seeker mungkin mohon maaf dari sekelompok orang yang ingin terjun ke dunia politik karena mungkin mohon maaf ini latar belakang mungkin belum ada pekerjaan yang tetap, belum ada hasil yang ya mohon maaf hasil yang mencukupi, akhirnya dia terjun ke dunia politik untuk tadi biar ada pekerjaan yang didapat. Yang kedua power seeker itu mungkin basicnya dari orang atau kelompok orang yang mungkin dari segi finansial atau kemampuan ekonomi dia sudah tercukupi, tetapi dia mungkin perlu adanya status sosial atau pengakuan dari masyarakat. Dengan dasar tersebut dia terjun ke dunia politik. Yang ketiga, kenapa orang terjun ke dunia politik itu murni panggilan hati, Pak. Nah, saya tidak akan menyebutkan apakah saya kelompok dari job seeker, power seeker atau panggilan hati. Monggo masyarakat dan penjenengan yang menyimpulkan. Yang jelas, saya meninggalkan kedinasan saya yang saya cita-citakan dari kecil, saya ingin jadi jenderal. Tapi dengan melihat situasi kondisi di Cilacap yang seperti ini, saya tidak akan menyebutkan bla-bla-blanya. Silakan asumsikan sendiri. Saya rela meninggalkan dan saya tanpa ragu-ragu. Kalau mungkin yang lain masih ada menunggu, saya tidak, Pak. Saya per 1 Desember kemarin sudah bulat mengajukan pensiun dini. Dan alhamdulillah karena memang prosesnya panjang, per 30 Juni kemarin selama 6 bulan, Pak, kami berproses untuk pengajuan pensiun dini, sudah keluar skep dari Kasat, Pak. Saya sudah sah menjadi orang sipil. Itu wujud kalau saya memang serius untuk meninggalkan. Walaupun mungkin awalnya berat, apa yang saya cita-citakan harus saya tinggalkan, dan saya insya Allah untuk menjadi jenderal ibaratnya mau melangkah pakai garis tangga terakhir lah, Pak. Tapi itu saya lebih berpikir realistis. Kalau saya tetap bertahan di pekerjaan saya sekarang di militer, tentu saya walaupun mungkin saya bisa mendapatkan insya Allah bintang 1, bintang 2, tapi kayaknya sulit juga untuk memberikan kontribusi ke daerah saya. Karena saya kepingin ada amal perbuatan yang sedikit bisa ada manfaatnya di masyarakat, di kampung halaman saya tinggalkan itu semuanya dan saya bulat untuk kembali ke Cilacap, Pak. Terima kasih Pak SBY ini. Terkait dengan rekom ini, Pak, apabila nanti Bapak mendapat rekom dari salah satu partai mungkin PDIP atau partai yang lain, nanti langkah selanjutnya seperti apa ini? Tentunya setelah kita mendapatkan rekom dari partai-partai yang akan mengusung kita, ya partai apa sajalah, mau yang berwarna merah, yang berwarna hijau, yang berwarna biru. Intinya kalau saya sepanjang itu memang satu hati, satu napas, satu perjuangan, tentu dengan senang hati kita tetap akan melangkah. Dan untuk proses menuju kemenangan kita menjadi seorang kepala daerah, tentu kita harus bersinergi dengan seluruh mesin-mesin partai, dengan seluruh masyarakat. Kita akan berjalan bersama-sama, berangkulan sesolid mungkin kita ciptakan agar masyarakat bisa memberikan pilihan terhadap kita. Untuk pasangan sendiri, Pak, mungkin sudah ada gambaran, Pak? Untuk pasangan tentunya nanti akan kita bicarakan bersama-sama, termasuk dengan partai pengusung juga. Saya tidak bisa menentukan sendiri, mungkin choice-nya tentu harus kita bicarakan. Nanti setelah kita ada rekom partai, baru kita
bicara. Kayaknya masih terlalu apa ya, bukan terlalu dini, masih terlalu tengah malam, bukan dini hari lagi Pak membicarakan masalah wakil. Saya kira calon yang lain pun belum ada juga yang membicarakan masalah wakil. Cuma yang jelas pasti yang akan kita gandeng adalah salah satu putra putri terbaik di Cilacap yang tentunya mempunyai pemikiran, mempunyai niatan yang tulus untuk kemajuan di Cilacap, untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, demikian saudara bincang-bincang kami dengan Pak SBW, salah satu calon Bupati Cilacap yang berbasik dari militer, dan tentunya masyarakat Kabupaten Cilacap tidak akan diuyai lagi tentang ketegasan, sikap intelijen dan lain sebagainya dalam pembangunan di Cilacap, baik di Ekoli Sosbud dan Hakam Rata. Tentu inilah figur yang akan dinanti oleh masyarakat Kabupaten Cilacap.